Padahal kan dental care juga Harus harusnya diperhatikan juga, karena tadi udah disebutin juga bahwa ini juga akan ngaruh ke bentuk wajah. Betul. Dan juga kan kadang-kadang kalau misalnya sakit gigi itu terus jadi bad mood kemana-mana, bisa memicu penyakit lain juga. Tensinya naik ya, stres mulu. Tensinya naik, nah itu dia. Nah dok, saya pernah ini juga ada tren, ya dapat ceritaan dari teman-teman saya yang di Belanda itu, kalau ada tren bahwa karena mereka itu sering kontrol, terus akhirnya ada di sana tuh paket-paket wisata untuk kontrol gigi, tapi di negara-negara yang lebih murah. Biasanya kalau orang Belanda tuh ke Turki, Betul. terus ke Mesir. Kalau di Indonesia, di rekan-rekan sejawat, ya sih, rekan sejawat dari Dokter Embun, apakah itu tren itu juga ada terjadi kayak gitu? Mungkin negara-negara tetangga kita, mungkin Malaysia atau Singapura atau Australia kayak gitu. Orang yang berlibur sekalian untuk kontrol gigi ya. Kalau tren emang nih Turki sih. Oh. Jadi seluruh dunia sih Turki, karena tadi di Turki itu trennya sebenarnya lebih ke estetik. Oh, lebih ke estetik, jadi Lebih ke bukan estetik. dalam rangka preventif. No. Bukan. Jadi banyak yang orang pengen, kalau di luar negeri kan mereka urgensi untuk bisa tampil maksimal itu benar-benar tinggi banget ya. Mereka pengen benar perfect giginya, karena mereka udah sadar bahwa gigi ini sangat menunjang profil. Mereka juga kalau sakit gigi kan kemana-mana ya dok ya, bisa ke saraf mana lah, karena katanya di sini kan saraf-sarafnya banyak terkoneksi kayak gitu. Jadi di Turki itu trennya tadi giginya di veneer, dilapis semua. Jadi giginya dikecilin semua, dibur, kemudian dipasangin gigi baru dari porselen. Jadi gigi yang tadinya mungkin warnanya kuning, coklat, atau mungkin dia nggak rapi, nggak simetris bentuknya, itu jadi bagus, jadi simetris banget, kayak Barbie deh pokoknya giginya. Itu tren banget di Turki. Tapi emang ini jadi sebuah sebuah dilema sih, kalau kita dari segi etik dokter gigi, memang ini jadi kontroversi. Karena gini, orang sampai terbang ke Turki, kemudian giginya di shaving, dibur cukup banyak hanya untuk kepentingan estetik, kayaknya over treatment. Jadi sebenarnya tindakan yang nggak perlu gitu loh. Oke. Mengorbankan email yang baik, kemudian secara natural itu sudah benar, gitu. Karena ada beberapa sebenarnya pilihan treatment yang bisa dilakukan selain tadi bikin veneer yang sebanyak itu. Kalau di Turki itu trennya dari belakang sampai jadi seluruh gigi itu. Padahal kalau veneer kita harus lihat dulu nih sebenarnya yang perlu diperbaiki beberapa gigi, misalnya nggak harus semua gitu. Tapi itu karena banyak juga yang keluhannya muncul setelah dia dihabisin kan giginya emailnya kan lebih ngilu dan lain-lain sampai pusing. Ya sih, saya kebayang sih. Nah itu, jadi itu jadi kontroversi juga sih di kalangan dokter gigi, wisata sekaligus untuk ke dokter gigi gitu. Ya itu. Sama kayak orang transplantasi rambut itu juga di Turki. Iya, ada artis lah itulah yang betul. Saya ngeliatnya ngilu tapi jadi di pesawat itu isinya orang rambutnya habis ditransplant semua, itu kan viral tuh. Kayak titik-titik gitu. Iya. Saya soalnya tripofobi dok, jadi kayak ngeliat kayak gitu kayak serem gitu. Nah, ini kalau dari Mbak Bun kan aktif di skena anak-anak muda nih, sempat dulu. Terus pasti kan pergaulannya luas kayak gitu kan. Nah, ada pergaulan yang luas ini banyak relasi kayak gitu, dan juga profesi sebagai dokter gigi. Apakah ini ada kaitannya, apa memang ini dua dunia yang berbeda aja kayak? Atau mungkin kadang-kadang bawa campaign tentang kesehatan gigi ke sini juga kayak gitu, betul. Gimana dok? Saling menunjang sih, saling menunjang. Jadi kalau dulu skenanya di musik misalnya ya akhirnya
beberapa teman yang mungkin punya masalah gigi ya konsul kayak gitu. Dulu kan belum jadi dokter gigi ya. Tapi kalau sekarang saya lebih aktif, kalau di Semarang kan saya lebih aktif di komunitasnya lari, Oke. running. Nah, Ya ini relate banget sama dunia kesehatan sih. Iya, betul. Lebih dekat. lebih dekat ya. Jadi di komunitas sendiri, Semarang kan banyak banget komunitasnya, jadi kita pasti saling kenal gitu. Nah ini sangat menunjang juga, jadi kadang saya bikin event bareng mereka di praktek, kebetulan di belakang ada space, ada kayak cafe buat space buat kumpul lah gitu ya. Kita ngadain komunitas-komunitas ini, bawa ke praktek, terus kita bikin edukasi sambil Menarik banget. sambil ya ngobrol-ngobrol lah gitu. Itu sih lumayan nunjang dan beberapa temen ya akhirnya kalau misalnya karena kenal udah tahu jadi cari dokter gigi ya top of mind-nya pasti saya karena udah kenal gitu sih. Itu menunjang banget, jadi relasi yang didapat dari komunitas sama ke klinik jadinya ya saling berkaitan sih gitu. Baik. Oke deh, terakhir nih Mbak Embun. Kalau Mbak Embun 10 tahun ke depan, kira-kira apa yang ada di pikiran Mbak Embun? Entah secara personal ingin ada capaian apa, atau kalau ngelihat podcast ini lagi tuh pengen ngomong apa sih kayak gitu? 10 tahun ke depan sepertinya apa ya? Pengen, karena kan udah banyak dunia yang dicoba juga nih, atau mungkin ada yang pengen betul ya. Kayak gitu. 10 tahun ke depan yang pasti saya masih mudah-mudahan masih cukup kuat, masih akan punya lebih banyak waktu untuk bisa naik gunung. Oh punya hobi naik gunung juga? Ya betul. Itu rencana pensiun sih sebenarnya. Oke. Saya punya cita-citanya ya 10 tahun ke depan udah pensiun belum sih? Belum kayaknya. Belum ya. Tapi mulai itulah. Saya pengen punya mulai apa namanya nyiapkan rumah yang tidak di kota. Misalnya di Salatiga. Itu yang lebih adem. Ya lebih adem, terus yang kalau Sabtu Minggu mau ke gunung gampang. Karena dekat-dekat situ banyak lah ya gunung yang bisa dieksplor. Gitu sih. Tapi ya yang paling 10 tahun sih, paling ininya saya apa namanya goal saya sih ya anak-anak saya sih. Mungkinan ini tiga-tiganya kalau bisa benar-benar bisa jadi anak-anak yang bahagia deh. Tiga-tiganya pengen harus jadi dokter nggak karena ibunya dokter? Ini bisa nanti ditonton sama anaknya, Mbak Embun nih. Ya kalau bisa sih ya, supaya bisa meneruskan apa yang sudah ada. Tapi terserah mereka. Karena klinik kan sudah ada ya dok ya. Sudah ada, siapa tahu kan juga nyambi juga ntar. Iya. Jadi apa tapi tetap jadi dokter gitu loh. Kan bisa ya. Contoh ibunya. Masih bisa ben-benan, masih bisa studi kedokteran. Anak saya ben-benan juga sekarang. Oh gitu? Kelas 3 SD malah. Udah punya band. Memang, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Iya. Oke, mungkin gitu warga Atlas. Terima kasih banget Dr. Embun untuk obrolannya. Insight-nya menarik banget nih teman-teman. Kalau misalnya sekarang kita urusannya apa? Kecantikan, apa? Tentang apa ya, lebih ke skincare, terus padahal kan dental care juga harusnya diperhatikan juga, karena tadi udah disebutin juga bahwa ini juga akan ngaruh ke bentuk wajah. Dan juga ini tuh apa ya, kan kadang-kadang kalau misalnya sakit gigi itu terus jadi bad mood kemana-mana, bisa memicu penyakit lain juga. Tensinya naik ya, stres mulu. Tensinya naik, nah itu dia. Oke teman-teman, kayak gitu. Dan kalau misalnya mau nanya-nanya lebih lanjut bisa diakses lewat Instagram? Boleh di mana? Instagram saya Embun Munggarani. Embun Munggarani, sambung semua ya? Sambung semua. @Embun Munggarani, langsung aja dikontak teman-teman. Dan juga EDC Dental Care, benar? EDC Dental SMG. EDC Dental SMG, bisa dikepoin di sana, tanya-tanya, konsultasi teman-teman. Urusan gigi yang
Kalau misalnya sakit nih, bermasalah, wah kemana-mana pastinya. Ya mungkin gitu aja warga Atlas, sampai jumpa di Think Tank selanjutnya. Dadah!